kita akan menyanyikan lagu Marina ya. Marina di atas menara agar kalian konsentrasi. Ibu contohkan terlebih dahulu. Nah, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, nada yang kedua agak cepat. Nah, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, ada yang salah dalam gerakannya? Tidak. Nah, Raula berarti kok kurang konsentrasi. Nah, lain kali fokus ya. Oke? Oke. Sebelum itu, contohkan ibu. Nah, tangan ke atas, turun ke samping. Tanganku ke depan, lipat yang rapi. Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas, turun ke samping. Tangan ke depan, lipatlah yang rapi. Tanganku ada 2, jarinya 5, kususun semuanya, mari kita berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Nah, siapa yang di sini ingin memimpin doa? Pintar. Oke, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, coba kalian lihat di kanan, di kiri, di belakang. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, ibu absen satu-satu ya. Paula, Hadir, Bu. Sasa, Hadir. Intan, Hadir. Indah. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya dalam pertemuan hari ini. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menentukan karakteristik ruang sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan karakteristik pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyanyikan lagu Kring-kring ada sepeda sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Oke, itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kita akan nyanyi lagi, yaitu tentang hemat energi. Oke. Nah, ibu contohkan terlebih dahulu ya. Ibu. Oke. Hemat energi dengan nada menanam jagung. Oke. Ayo kawan, kita bersama hemat energi di rumah kita. Matikan keran, matikan lampu, dan kipas angin saat tak perlu. Hemat, hemat, hemat energi, hemat energi, hemat uangnya. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama hemat energi di rumah kita. Matikan keran, matikan lampu, dan kipas angin saat tak perlu. Hemat, hemat, hemat energi, hemat energi, hemat uangnya. Oke. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan kalian pretest terlebih dahulu mengenai pelajaran sebelumnya ataupun pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, ini dikumpulkan nanti di akhir pembelajaran kita dan ibu akan mengasih kalian juga post test. Nah, itu nanti selesai pembelajaran ya. Oke. Nah, kita sebagai peserta didik harus menghemat energi. Agar apa? Agar energi itu tidak terbuang sia-sia. Nah, peserta didik juga harus semangat dalam belajar dan tetap kita harus bisa memanfaatkan energi itu dengan sebaik-baiknya. Oke. Ada yang tahu kita sebelumnya telah
telah mempelajari apa? Tidak. Oke, Ibu ingatkan, sebelumnya kita mempelajari tentang sumber energi, yang mana sumber tersebut berasal ada dua, sumber yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, kita sekarang akan mempelajari sumber energi alternatif yang terdapat pada singkong. Nah, singkong ini sumber energi yang dapat diperbaharui. Oke. Nah, kita masuk kepada materi ya. Nah, kita akan mempelajari materi hari ini tema 2, subtema 3. Tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya kita telah mempelajari sumber energi kan? Nah, sekarang kita mempelajari sumber energi alternatif. Nah, ada yang tahu dari mana saja manusia mendapatkan sumber energi alternatif? Tidak. Nah, sumber energi tersebut bisa saja kita dapatkan dari singkong. Sumber energi alternatif ini berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya tadi, sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mempelajari sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Nah, yang berasal dari tanaman singkong. Oke, kalian amati gambar gambar tersebut. Ini adalah singkong. Ada yang pernah makan singkong? Nah. Ada yang lihat di sekitar kalian? Ada. Nah, oke, setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok, termasuklah singkong ini. Salah satunya adalah singkong tersebut. Indonesia ini merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Nah, sumber daya alam singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Nah, terdapat banyak kandungan gizi yang terdapat di dalam singkong, seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, vitamin B1 pada singkong. Nah, dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Nah, umbi singkong ini merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daunnya, dan hampir semua bagian pohon singkong tersebut bisa dimanfaatkan. Dari daun, dari buahnya, buah singkong dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya untuk digoreng, direbus, serta jadi tepung tapioka. Bagian daunnya biasanya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulitnya dijadikan sebagai makanan ternak. Nah, singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat. Di samping beras, selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Bisa kalian lihat, ini makanan yang diolah dari singkong. Banyak ya yang diolah dari singkong. Selanjutnya misalnya keripik singkong. Ada apa lagi? Tapai. Apalagi? Lemet, donat, dan lain-lain. Bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Nah, mulai dari bentuk usaha kecil, industri, dan hingga pabrik. Oke. Nah, di sini ada berbagai macam makanan yang terbuat dari singkong. Ada yang tahu salah satu makanan di sini? Ini ada keripik. Ini lemet. Apalagi yang di sini makanan yang terbuat dari singkong? Ada yang tahu? Cenil. Nah, ini termasuk makanan yang terbuat itu bahan pokok dari singkong. Oke.
Selanjutnya untuk berdiskusi. Nah, ayo kita berdiskusi tentang makanan terbuat dari singkong tersebut. Ya, ada yang tahu? Yang tahu maju ke depan dan checklist yang terbuat dari singkong. Ya, Lola. Yang mana yang terbuat dari singkong? Dicentang. Oke, benar ya. Oke, ada yang lagi mau maju? Rasa? Oke. Oke, benar ya. Tepuk tangan buat kawan-kawannya. Berani maju. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Ada yang tahu bioetanol itu apa? Bioetanol adalah etanol atau senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Tambahkan 10% dari total volume bensin. Nah, itu akan manfaat bioetanol itu sangat mempengaruhi untuk bensin tersebut. Nah, manfaat bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah, ada yang tahu? Tidak. Oke, yang pertama, pembakaran lebih sempurna. Yang kedua, gas buang menjadi lebih bersih dan tarikannya lebih ringan. Yang ketiga, suara mesin lebih halus. Dan yang keempat, hemat bahan bakar hingga 20%. Yang kelima, memperpanjang usia mesin. Dan yang keenam, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan. Nah, tadi kan singkong ini sangat mudah dibudidayakan dan dapat diperbaharui. Adalah salah satu energi yang dapat kita perbaharui. Oke, selanjutnya kita melihat. Nah, di sini ada pertanyaan tentang singkong. Nah, kalian akan jawab ya pertanyaan tentang singkong yang sudah Ibu jelaskan tadi, materi terkait dengan singkong ini. Nah, yang pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik dikonsumsi. Apakah kamu setuju? Nah, ada yang ingin menjawab? Intan? Nah, silakan. Oke, nanti kita diskusikan bersama-sama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Lola. Oke, yang ketiga, pertanyaan ketiga, apa saja jenis makanan yang terbuat dari singkong? Rasa? Yang keempat, pertanyaan keempat, bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Nah, Indah? Yuk. Oke, kita diskusikan bersama-sama hasil dari pertanyaan kalian dan teman kalian ya. Oke, yang pertama yang dijawab oleh Intan, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik dikonsumsi. Apakah kamu setuju? Kalian setuju? Setuju. Oke, setuju ya, karena singkong bisa dikonsumsi. Oke, yang pertanyaan yang kedua dijawab oleh Paula. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jawaban teman kalian yaitu dengan singkong dapat direbus dan digoreng. Oke, benar ya? Oke, yang ketiga, apa saja jenis makanan yang terbuat dari singkong? Yaitu ada lemet, keripik, dan donat. Yang dijawab oleh Sasa. Benar ya? Oke. Yang keempat, yang dijawab oleh Indah tadi, bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Nah, Indah menjawab diolah sebagai makanan pokok ataupun bisa dijual. Oke, benar ya? Berarti kalian paham dalam materi tentang singkong. Oke.
tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Oke, silakan kelompok 1 maju. Oke, 1, 2, 3. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tuk 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 2 untuk menyanyikan lagu Kring-Kring Ada Sepeda yang terdiri dari Raula dan Indah. Oke, silakan maju. 1, 2, 3. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3. ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tuk 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Oke, bagus kalian. Silakan duduk lagi. Oke, sekarang Ibu berikan kalian post-test. Nah, itu pertanyaan seputar singkong dan makanan yang terbuat dari singkong. Oke. Oke. Oke, ini akan dikumpulkan di akhir nanti pembelajaran kita hari ini bersama pretest tadi. Oke. Nah, sekarang Ibu akan sebelum kita tutup, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai singkong, energi alternatif yang terdapat dari singkong. Oke. Singkong tadi ini banyak ada di mana-mana ya tubuhnya. Bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok pengganti beras dan juga bisa dimanfaatkan sebagai bioetanol untuk bensin. Nah, dan juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam makanan yang terbuat dari singkong. Nah, oke. Dan sekarang masuk pada pertanyaan tadi yang telah kita diskusikan bersama-sama tentang manfaat singkong. Nah, kalian berdiskusi di sini benar ya untuk materi dari singkong ini. Nah, sebagai peserta didik, kalian bisa memanfaatkan singkong ini untuk kehidupan kalian sehari-hari. Seperti contohnya tadi, bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok pengganti beras. Dan juga berbagai makanan yang terbuat dari singkong. Nah, tadi contohnya seperti keripik, lemet, lagi donat, cenil, dan lain-lain. Oke, sebelum itu kita akan bernyanyi sayonara sebelum kita berdoa dan pulang. Oke, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, semuanya bereskan mejanya, barang-barangnya. Oke, udah semua ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Siapa yang ingin memimpin doanya? Oke, silakan Intan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ya. Nah, oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang duduknya rapi
pulang duluan. Mulai dari Raula. Hati-hati ya jalan, Rasa. Bersama kita. Indah. Hati-hati ya jalan.